Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang pertama-tama, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini, hingga detik ini masih diberikan kepada kita umur panjang, sehat badan, waras pikiran, kita dapat berkumpul di tempat yang sangat mulia ini. Salawat bermahkodakan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada penghulu kita, revolusi Islam sedunia, pendobrak kebatilan, penghancur kemungkaran, pembawa rahmat seluruh alam, yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah yang penuh dengan kegelapan menuju ke alam Islamiyah yang penuh dengan nur cahaya kedamaian, yaitu baginda Nabi besar, Habibana wa Nabiyina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata keta'aziman saya yang setinggi-tingginya kepada Abun selaku pimpinan Pondok Pesantren Istiqomatuddin Babul Jannah Serambi Aceh II beserta Umi sekeluarganya. Yang saya muliakan kepada seluruh Dewan Guru, yang mana oleh Dewan Guru yang telah bersusah payah mengajari kita hari maupun malam. Yang saya muliakan kepada seluruh Dewan Juri yang telah menilai kita dengan seadil-adil mungkin. Yang saya muliakan juga kepada seluruh santriwan dan kepada seluruh santriwati yang masih bernaung di Pondok Pesantren Istiqomatuddin Babul Jannah Serambi Aceh II. Wabil khusus kepada seluruh sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula saya ucapkan ribuan terima kasih kepada guru kita yang mulia selaku tungku protokol yang telah memanggil saya. Guna dan maksud ialah untuk menyampaikan sebuah pidato singkat yang berjudul keutamaan memuliakan ulama. Saudara-saudara, memuliakan ulama, memuliakan orang-orang yang alim, orang-orang yang saleh, kita dianjurkan untuk memuliakan mereka. Kenapa? Karena derajat-derajat mereka lebih tinggi di atas orang mukmin. Yang dimana Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkatkan derajat orang yang beriman dan Allah mengangkatkan derajat orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya ulama memiliki derajat yang lebih tinggi di atas orang yang mukmin, sebanyak 700 derajat, dan di antara kedua derajat tersebut perjalanannya 500 tahun jaraknya. Maka hendaknya kita memuliakan ulama, memuliakan ahli ilmu, memuliakan orang-orang yang saleh, orang-orang yang alim, karena beliau-beliau adalah pewaris baginda Nabi besar Muhammad. Saudara-saudara, kamu duduk dengan ulama, datang kepada ulama, berkunjung kepada ulama, berkunjung kepada majlisnya ulama, yang dimana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sara aliman faka'annama sarani, man safaha aliman faka'annama safahani, man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya, faman jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang datang kepada ulama, berkunjung kepada ulama, berkunjung kepada orang-orang yang saleh, seakan-akan dia mendatangiku, seakan-akan dia berkunjung kepadaku. Kamu datang kepada ulama, datang kepada orang-orang yang alim, orang-orang yang memiliki ilmu, seakan-akan kamu mendatangi Nabi Muhammad.
Man safaha aliman faka'annama safahani. Barang siapa yang mencium tangannya ulama, mencium tangannya orang-orang yang alim, orang-orang yang saleh, seakan-akan dia mencium tanganku. Kamu tahu Al-Imam Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas di dalam kitabnya Tajul Arsi, beliau menceritakan bahwasanya dulu di India ada seorang wali besar namanya Al-Habib Muhammad Maulan Danggal Al-Attas. Ini Habib wali Majeduk, gak pernah pakai baju, tidurnya di hutan di atas pohon. Tiap hari orang-orang Hindu datang ke hutan pengen berjumpa dengan Habib Muhammad. Akhirnya saudara-saudara Raja Hindu mulai khawatir karena semakin hari semakin banyak rakyatnya yang masuk Islam. Datang ini Raja Hindu. Ini Raja Hindu bilang, "Ya Habib, tolong berhenti kamu kasih masuk rakyat saya masuk Islam. Kalau kamu tidak berhenti, saya bakal datang ke sini besok bawa pasukan. Saya ratakan ini hutan dengan tanah." Apa jawab Habib Muhammad? "Silakan wahai Raja, datang kamu ke sini, ratakan ini hutan." Akhirnya besok ya benar datang Duraja bawa pasukan gajah-gajah yang banyak. Habib Muhammad beliau memerintahkan nyamuk-nyamuk yang ada di hutan untuk melawan pasukan gajah-gajah tersebut. Nyamuk saudara-saudara. Akhirnya dengan izin Allah nyamuk-nyamuknya Habib Muhammad mengalahkan pasukan gajah. Yakni bukan seberapa besar kekuatan yang engkau miliki, bukan seberapa banyak pasukan yang engkau miliki, tetapi kepada siapa engkau berpihak. Apabila kamu berpihak kepada Allah, berpihak kepada orang alim, berpihak kepada ulama, walaupun kamu sendiri, walaupun kamu tidak punya harta, walaupun kamu lemah, kamu akan diberikan pertolongan oleh yang maha kuat, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Singkat cerita saudara-saudara, akhirnya ini Raja Daubat. Dia bilang sama Habib, "Habib, saya minta ampun, saya mohon ampun Habib. Ya Habib, saya janji gak bakal ganggu Habib lagi. Dan saya janji setiap hari Jumat saya bakal datang ke sini bawa makanan untuk Habib." Akhirnya setiap Jumat itu Raja datang, dia cium tangannya Habib Muhammad. Tiap Jumat cium tangannya Habib Muhammad. Akhirnya ini Raja meninggal, ini Raja mati. Kamu tahu orang Hindu itu kalau mati jasadnya dibakar. Ketika jasadnya dibakar, ketika jenazahnya dibakar, semua debunya hancur menjadi debu, kecuali mulut dan tangannya yang enggak bisa hancur. Akhirnya ini keluarga yang bingung, berkali-kali dibakar kok hancur-hancur mulut dan tangannya. Ini Raja datang ke Habib Muhammad, "Ya Habib, ini Raja sudah dibakar semuanya udah habis jadi abu, cuma mulut dan tangannya yang enggak bisa kebakar." Apa kata Habib Muhammad? "Ya, karena dia setiap Jumat datang ke sini mencium saya punya tangan. Sedangkan saya," kata Habib Muhammad, "setiap hari mencium tangannya baginda Nabi besar Muhammad. Man safaha aliman faka'annama safahani." Barang siapa yang mencium tangannya ulama, mencium tangannya orang-orang alim, seakan-akan dia mencium tanganku. Man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya. Barang siapa yang duduk bersama ulama, duduk bersama orang-orang alim, duduk di majlisnya ulama, seakan-akan dia duduk bersamaku di dunia. Dan barang siapa yang duduk bersamaku di dunia, kelak di akhirat akan aku dudukkan dia bersamaku. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari sebuah pidato singkat tadi ialah kita dianjurkan untuk memuliakan ulama, memuliakan orang-orang yang alim, orang-orang yang memiliki ilmu, karena derajat-derajat mereka lebih tinggi di atas orang mukmin sebanyak 700 derajat. Maka hendaknya kita memuliakan ulama, memuliakan orang-orang yang saleh, orang-orang yang memiliki ilmu, karena beliau-beliau adalah pewaris baginda Nabi besar Muhammad. Kamu berkumpul bersama ulama, datang kepada ulama, datang kepada majlisnya ulama, seakan-akan kamu mendatangi Nabi Muhammad. Kamu cium tangannya ulama, mencium tangannya orang-orang yang memiliki ilmu, seakan-akan kamu mencium tangan Nabi besar Muhammad. Kamu duduk bersama ulama, seakan-akan kamu duduk bersama Nabi Muhammad di dunia. Dan barang siapa yang duduk bersama Nabi Muhammad di dunia, kelak di akhirat akan didudukkan kita bersama Nabi. Orang-orang yang beruntung di akhirat, orang-orang yang berbahagia di akhirat, bukan orang-orang yang hanya datang sekedar bawa pahala salat, bawa pahala puasa, bawa pahala jihad, bawa pahala zakat, bukan.
Orang-orang yang beruntung di akhirat, orang-orang yang kedua matanya dihalalkan oleh Allah untuk memandang wajah indah baginda Nabi besar Muhammad. Orang-orang yang berbahagia di akhirat, orang-orang yang kedua hidungnya dihalalkan oleh Allah untuk mencium wanginya jasad baginda Nabi besar Muhammad. Oleh karenanya, muliakan ulama, cintai mereka walaupun kamu bukan sebagian daripada mereka. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata saya yang salah maupun yang kurang berkenan di hati sedang pendengar, saya minta maaf sebesar-besarnya, karena saya adalah seorang menuntut ilmu, bukan ahli ilmu. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.